Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Isma Official. Terima kasih yang udah support dan dukung video aku hingga saat ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya terwujud di tahun ini. Dan yang paling penting, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi nikmat sehat. Amin. Jadi di sini aku mau sedikit berbagi dan kasih informasi juga ke teman semua. Kenapa akhir-akhir ini aku nggak upload video? Karena aku dikasih nikmat sama Allah, diuji mungkin ini ya, karena kecerobohan aku juga gitu. Jadi ceritanya gini, ini buat cerita sama buat berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kepada siapapun. Jadi ceritanya gini, dan karena memang aku itu lebih sensitif banget, takut banget sama telur di sini, karena perbedaannya telur di sini sama di Indonesia itu beda banget. Aku nggak tahu kenapa telur di sini itu nggak ada rasa bau amis sama sekali, nggak ada rasa bau amis sekali gitu. Dan posisi saat itu pun aku beli telur itu warna coklat, dan kemungkinan di toko sana juga udah lama, dan aku taruhnya juga di sini udah lama gitu. Posisinya aku mau konsumsi itu, aku lihat bahwa telur itu memang sudah tidak baik-baik saja, sedikit berjamur gitu di kulitnya. Dan aku bilang sama teman aku bahwa ini telurnya udah kayak gini. Kata dia, cuci aja, nggak apa-apa, kata dia kayak gitu. Yang pecah dibuang, kalau belum pecah berarti masih bagus, kata dia kayak gitu kan. Akhirnya yang pecah aku sisihin, aku buang, telurnya aku cuci. Nah terus habis itu aku coba pecah satu dalam wadah, dan itu di dalamnya masih bagus gitu. Nah ceritanya hari pertama itu aku sisihin telur itu buat aku rebus, habis itu aku balado gitu. Nah akhirnya aku rebus telur itu, aku balado, dan teman aku itu makan, nggak tahu makan berapa gitu, mungkin kayaknya lebih banyak dari aku yang direbus itu. Nah besoknya itu, karena berhubung aku mau kolaborasi sama temen, ya sama sahabat aku namanya Anumi Production, jadinya aku inisiatif sisa telur yang kemarin itu aku ceplok, mau aku balado juga gitu buat kolaborasi besoknya gitu kan. Akhirnya aku ceplok semua telur itu, dan aku ceplok semua telur itu, aku balado dan buat mukbang. Masalahnya ini bukan karena sambalnya, tapi karena cangkang dalam telur itu ternyata tuh telurnya itu tuh udah rusak gitu. Waktu pas aku ceplok itu, aku bilang sama temanku lagi, ini cangkangnya udah agak jamuran, boleh gak sih, aku bilang gitu. Aku jadi ngeri. Kata dia, nggak apa-apa, orang dalamnya masih bagus, kata dia kayak gitu. Makan aja, kita jangan buang-buang makanan, kita di sini cari makan susah, kata dia kayak gitu. Akhirnya kan aku nurut nih, ya udah, aku ini aja, aku masak aja lagi, aku sisihin kayak gitu. Posisi yang terakhir itu aku masak 6 lagi, dan yang 4 aku makan buat kolaborasi, yang 2 aku kasih dia. Pas malamnya dia udah ngerasain mual, muntah, dia imbok aku paginya, mbak aku badanku sakit, badanku gak enak, aku mau dikerikin. Iya nanti aku kerikin, aku bilang kayak gitu. Udah aku kerikin. Siang aku kasih dia sayur bening biar seger, aku kasih panas kan biar badannya sehat lagi. Siangnya juga aku gak makan nasi karena aku udah ngerasa kenyang gitu, gak ada lapar. Nah akhirnya
jam 12 itu aku makan sayur bening itu, tiba-tiba kok perutku jadi sakit gitu kan, rasanya itu puyeng banget, terus badan aku gigil. Nah, badan aku gigil, aku buat tidur, aku nggak bisa tidur karena gigi aku tuh gemeteran banget, sakit banget rasanya di kepala itu. Abis itu aku lari ke tempat jemuran gitu, aku panasin badan aku usaha gimana caranya gitu kan, terus aku minta kerikin sama dia. Bibir aku tuh udah biru banget, dia nggak mampu kerikin aku. Habis itu sampai sore aku nggak bisa ngurusin nenek aku, terus badan aku panas banget. Habis itu ada temen aku satu kamar, dia bantu kerikin badan aku, pijitin badan aku, dan aku tuh nggak sadar dia kasih aku obat, dia kasih aku makan, suapin ini, tapi aku nggak mampu, aku nggak tahu gimana. Terus habis itu aku istirahat, bangun paginya aku bilang sama perawat bahwa aku nggak bisa jagain nenek aku, badan aku sakit, aku hari ini mau periksa dulu. Taunya aku dibawa ke emergency, dan di emergency di situ aku dicek segala macam, dan itu sangat menyakitkan banget. Jarum disuntik kemana-mana, aku dicek, taunya perut aku itu banyak bakterinya, jadi telur itu udah kadaluarsa yang aku makan. Dan pihak dokter itu bilang aku harus dirawat inap. Bayangin, aku harus dirawat inap, posisi dalam keadaan aku jaga pasien gitu, sedangkan aku sekarang jadi pasien. Nah, setelah itu tahu aku di tes PCR atau enggak aku nggak tahu, ada benda kayak gitu dimasukin kayak di hidung aku 2 kali, itu sakit banget. Pokoknya ngambil darah itu juga sakit banget berapa kali, pokoknya tes kayak gitu. Dan akhirnya si temen aku itu dirujuk di rumah sakit besar karena dia muntah-muntah dan mungkin dia lebih parah dari aku, dan aku dirujuk di rumah sakit deket nenekku dirawat gitu, satu gedung cuman beda ruangan kayak gitu, aku di sini. Nah, terus beberapa hari kemudian dokter bilang katanya untuk menyarankan aku tidak boleh lagi membeli telur itu dalam bentuk kiloan, harus di supermarket atau di market mini gitu yang ada expirednya biar kita tahu. Dan sampai detik ini, dari hari Kamis aku dirawat sampai hari ini hari Senin, aku belum boleh makan. Jadi semuanya itu dari infus, dan ini infus jarum penempatan kelima, keenam gagal 1 kali, jadi ini kelima. Setiap aku ngerasa sakit, aku disuntik anti rasa. Setiap aku ngerasa lapar, dia memberi cairan botol kayak gini, kalau di sini disebutnya ansu kayak gitu, penunda lapar gitu, penahan rasa lapar, dimasukin. Jadi 1 hari 3 kali, dan infus itu aku nggak tahu totalnya berapa, lebih dari 20 kayaknya, lebih, kalau nggak salah ada sampai 25. Dan setiap pemasangan ini sakitnya minta ampun, sakit banget, subhanallah. Pokoknya nikmatnya luar biasa. Dan ini aku baru tahu ya, karena dalam seumur hidup aku nggak pernah ngerasain sampai kayak gini, dan ini pertama dan terakhir kalinya, jangan sampai ada kayak gitu. Jadi infus ini kalau misalnya kita nggak gerak, dan infus ini dibuat ngelancarin cairannya, ini infus ini ya, selang ini digulung, terus ditarik, rasanya tuh sakitnya subhanallah pokoknya. Dan ini nih posisinya aku nggak ada yang jaga sama sekali, penerjemah aku juga kesini sekali. Ya udah nggak apa-apa gitu, sana kerabatku juga nggak bisa, karena yang bisa kesini itu yang udah vaksin.
jadi kalau nggak vaksin nggak boleh kesini gitu. Dan dari hari kemarin teman aku udah boleh makan, tapi aku belum. Katanya besok dia udah boleh pulang, tapi kalau aku nggak tahu kapan. Setiap pagi dari hari ketiga aku selalu tanya sama petugas itu, aku boleh makan gak sih, aku udah enakan badannya gitu. Kata dia belum. Setiap pagi kayak gitu aku tanya, besok aku udah boleh makan belum. Untuk semuanya, tetap jaga kesehatan, jangan makan sembarangan, dan sekiranya itu ragu, please ya, jangan dikonsumsi. Lebih baik kita rugi berapa ente atau berapa rupiah demi kesehatan kita daripada kita beresiko seperti ini. Ini biaya rumah sakit aku yang tanggung sendiri karena majikan gak mau bantu, tapi gak apa-apa, masih ada rezeki lainnya. Karena ini ya, setiap majikan itu gak sama. Semoga masih ada rezeki lebih setelah ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Dan minta doanya semoga saya bisa secepatnya pulih dan bisa ngonten seperti biasa. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu buat semuanya. Cayo, semangat, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya yang baru datang. Terima kasih buat semuanya yang selalu setia sama video aku. Tunggu video aku selanjutnya ya.